Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang mungkin kurang begitu populer dan jarang sekali untuk dibahas. Kita akan melihat mengenai Nabi Obadja. Kita akan melihat Bapak Ibu di dari Alkitab kita dari Obadja pasal pertama ayat 15 sampai 16. Obadja pasal pertama ayat 15 sampai 16. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Obadja ini merupakan salah satu kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama. Tahun penulisan kitab ini kurang lebih pada tahun 840 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Yoram. Bapak Ibu, Nabi Obadja merupakan, kalau digolongkan, adalah nabi kecil. Kenapa disebut nabi kecil? Bukan karena badannya, perawakannya kecil, tapi karena cakupan wilayah nubuatan dari Nabi Obadja ada di lingkup wilayah yang kecil. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, misalnya Yesaya, Yeremia, lingkup pelayanan mereka sangat luas, bahkan hidup pada masa sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan. Nah, kalau Nabi Obadja ini hanya hidup pada masa satu pemerintahan raja, dan juga cakupan nubuatannya tidak terlalu besar wilayahnya. Bapak Ibu, nama Obadja berarti adalah hamba Tuhan. Nama Obadja juga bisa ditemukan di dalam Alkitab sebanyak 12-13 nama di dalam seluruh Alkitab. Bapak Ibu, kitab Nabi Obadja ini merupakan salah satu kitab yang ditulis bukan untuk orang Israel, tetapi untuk orang Edom, dan menubuatkan mengenai kehancuran dari Edom sendiri. Kita ingat Bapak Ibu, orang Edom itu merupakan salah satu keturunan dari Esau, dan sejak pada awalnya dituliskan bahwa Israel dan Edom akan selalu ada persaingan, ada permusuhan. Bahkan sebelum sesaat mereka dilahirkan, di dalam kandungan pun Esau dan Yakub sudah ada dalam perselisihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sinilah Nabi Obadja menubuatkan tentang kehancuran dari Edom sendiri. Bapak Ibu, kitab Nabi Obadja dapat dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah dari ayat 1 sampai 14 yang berisi hukuman atas Edom. Lalu bagian yang kedua ayat 15 sampai 21 yaitu mengenai hari Tuhan. Bapak Ibu, sepertinya tentang hari Tuhan ini menjadi salah satu tema kunci di dalam pembahasan Nabi Obadja. Bagian yang pertama yaitu nubuat mengenai hukuman atas Edom. Di sana menceritakan mengenai kebinasaan yang akan menimpa Edom, lalu juga penghancuran dan juga sukacita dari bangsa Israel. Bagian yang pertama dari hukuman atas Edom ini menceritakan mengenai kebinasaan bangsa Edom, lalu penghancuran yang menyeluruh, dan juga alasan mereka dihancurkan oleh karena mereka bersukacita atas kesulitan yang dihadapi oleh Yehuda. Lalu bagian yang kedua mengenai hari Tuhan berisi tentang hukuman atas Edom dan bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua adalah peranan Israel pada saat hari Tuhan yang akan datang, yaitu akan ada keselamatan bagi Israel, lalu ada kebinasaan bagi Edom, dan juga perbatasan Israel yang akan diperluas sebagai bagian dari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dua bagian besar dari kitab Nabi Obadja. Lalu kita juga akan melihat mengenai karakteristik dari kitab ini.
Ada 4 ciri khas utama yang menandai kitab ini. Yang pertama, kitab ini adalah kitab yang paling pendek di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian yang kedua, Obadja menjadi salah seorang dari 3 nabi yang dipanggil Allah untuk mengalamatkan berita tertulis mereka hampir seluruhnya kepada bangsa lain dan bukan kepada Israel atau Yehuda. Kedua nabi yang lain adalah Yunus dan Nahum. Lalu yang ketiga, ada banyak persamaan di antara kitab Obadja dengan Yeremia 49 ayat 7 sampai 22. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya, Yeremia 49 ayat 7 sampai 22. Lalu yang keempat, kitab ini tidak dikutip atau disebut di dalam Perjanjian Baru. Itu adalah 4 ciri khas penanda karakteristik dari kitab Nabi Obadja. Bapak Ibu, meskipun di dalam Perjanjian Baru tidak secara langsung mengutip isi dari kitab Nabi Obadja ini, tetapi banyak secara tersirat menjelaskan mengenai persaingan antara Esau dan Yakub, yang dimana persaingan itu menjadi latar belakang penulisan nubuat dari kitab Nabi Obadja ini. Salah satunya dikutip oleh Rasul Paulus yang ditulis di dalam Roma 9 ayat 10 sampai ke 13. Di sana Rasul Paulus menunjuk kepada persaingan Esau dan Yakub. Lalu juga Rasul Paulus melanjutkan dengan mengingatkan kita akan berita pengharapan dari Allah. Semua orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka, baik Yahudi atau bukan Yahudi, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari penulisan kitab Nabi Obadja ini adalah yang pertama, untuk menyatakan murka Allah yang hebat terhadap Edom karena sukacita mereka atas penderitaan yang dialami oleh Yehuda. Lalu kemudian yang kedua, untuk menyampaikan firman Allah tentang hukuman yang akan datang atas Edom. Obadja menubuatkan hasil akhir dari tindakan Allah. Yang pertama, bagi orang Edom akan ada kebinasaan. Lalu yang kedua, bagi umat Allah akan datang pembebasan pada hari Tuhan yang akan datang. Bapak Ibu, apa relevansi dari kita tahu mengenai kitab Obadja dan apa yang dituliskan oleh Nabi Obadja? Relevansinya adalah mengenai hari Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu mengenai hari Tuhan yang akan datang, karena Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan tidak ada yang tahu kapan waktunya itu akan datang. Tugas kita sekarang ini, apa yang harus kita lakukan hanyalah berdoa dan berjaga-jaga. Mungkin orang di luar sana banyak yang menubuatkan mengenai kapan Yesus atau Dia akan datang kembali, kapan Dia akan kembali lagi menjemput kita para saleh-salehnya. Kita semua tidak pernah tahu kapan datangnya hari Tuhan, kapan kairos dari Allah itu bersinggungan langsung dengan kairos dari manusia. Kalau kairos itu tiba, maka itulah hari Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Memang hari-hari ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang terkadang membuat banyak orang di luar sana menubuatkan, oh Yesus akan datang kembali, oh Yesus akan tiba, hari Tuhan akan tiba. Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa memprediksikan. Banyak mungkin yang berusaha mencocokologi apa yang tertulis di dalam nubuatan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Namun kita tidak dibenarkan Bapak Ibu untuk cocokologi, karena ketika kita mencocokologi itu namanya eisegesis, yaitu memaksakan pikiran kita, ide kita ke dalam apa yang tertulis di dalam kitab suci. Yang benar adalah eksegesis. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci, itulah yang kita pahami, kita hayati, dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan ide, gagasan kita untuk masuk ke dalam kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
tetap berdoa dan berjaga-jaga. Hari-hari ini akan sulit kita jalani. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan kembali lagi bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan Allah Bapa di surga yang bakal. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang berdiam di dalam kita, senantiasa menuntun, memimpin kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pembahasan dan perenungan pada malam hari ini mengenai kitab Nabi Obadja, nubuat mengenai datangnya hari Tuhan. Dan kami semua menyadari tidak ada yang tahu kapan akan datangnya hari Tuhan, kapan kairos Tuhan itu akan datang menghampiri umat manusia. Ya Tuhan, tolong kami yang ada saat ini, kiranya kami boleh tetap berdoa, berjaga-jaga, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kiranya kami boleh didapati pada akhirnya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi kami hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami yang semakin hari semakin sulit keadaannya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat untuk kami boleh beradaptasi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Bersyukur apabila sudah ada vaksin yang akan diuji cobakan. Kiranya Tuhan berkuasa atas segala apa yang dilakukan ini. Kiranya Engkau tetap menjaga dan menuntun apa yang sudah ditemukan ini. Kami berharap akan belas kasihan Tuhan bagi dunia kami saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk pemerintahan kami untuk tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan segala kebijakan yang telah dibuat, dengan segala peraturan yang ada, kiranya dapat dijalankan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang kesulitan dalam perekonomian, berikan kami hikmat. Bagi kami yang membutuhkan tempat pekerjaan yang baru, kiranya Tuhan memberikan kami kepekaan untuk dapat melihat sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jika padaku ditanyakan apa akan ku berikan.